tetapi ada tikungan, ada belokan. Mungkin tidak ada di dalam pikiran kita, rencana kita, Natal di tengah-tengah pandemi, kekecewaan, kesedihan, kesusahan kita alami, tetapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Imanilah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Jemaat Gereja Batakaro Protestan Runggun Cisalak yang bersukacita di malam Natal ini menjua-jua selamat berni uga beritamu apa kabar saudara. Wari Simehuliman Banta Kirina, hari ini adalah hari yang baik untuk kita semua. Saya dari Manado, mohon maaf kalau ada pronunciasi saya, cara pengucapan saya yang salah. Judul renungan pada malam Natal ini saya beri judul Di Bata Ras Kita, Allah beserta kita, Immanuel. Karena bacaannya yang diberikan ke saya adalah sama dengan tema Natal dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, yaitu Matius 1 ayat 23. Saya bacakan buat saudara-saudara. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya punya terjemahan bahasa Karonya, saya punya Alkitab bahasa Karo terbitan lain. Saya kutip begini: si muda-muda pagi mehuli kulana, jenali ibu kusna sekala anak dilaki, anak pagi igelari Immanuel, ertina di bata ras kita, Allah beserta kita, Immanuel di bata ras kita. Mengapa Immanuel? Mengapa Allah beserta kita? Karena Allah yang di tempat maha tinggi, yang mulia itu mau datang turun, berada di samping kita, berada bersama kita, berada beserta kita dari tempatnya yang tinggi. Dia turun seperti anak tangga lagu do re mi fa sol la si do. Ada lagunya, lagu Natal yang mulai dari do si la sol fa mi re do. Lagu apa? Itu dari Allah kemuliaan, begitu ya lagunya ya. Itu dari anak tangga nada teratas, do tinggi sampai ke do rendah. Do si la sol fa mi re do. Kemuliaan Allah yang mulia, yang tinggi, datang turun ke dunia rendah serendah-rendahnya, dari do tinggi satu oktav sampai do rendah. Dia datang merendahkan dirinya bersama kita. Dia yang kudus, dia yang mulia, dia yang tinggi, sekarang ada bersama-sama dengan kita. Kalau umat perjanjian lama menganggap dia maha tinggi, mulia, kudus, suci, tidak layak untuk diucapkan. Kalau kita perjanjian baru, umat perjanjian baru tidak. Dia beserta dengan kita, Allah beserta kita. Umat perjanjian lama, Allah itu tinggi, suci, sampai menyebutkannya tidak bisa. Yahweh, YHWH, terlalu kudus untuk disebutkan. Jadi diganti, ada yang diganti Elohim, diganti yang lain-lain.
Saudara, tahun 2013 saya ke Israel. Saya datang ke sebuah tempat museum komunitas Qumran, ada di Jericho, sekitar 200 km dari Yerusalem. Apa itu komunitas Qumran? Komunitas Qumran itu adalah sekelompok orang keluar dari Yerusalem, berada di sekitar Jericho, dan mereka menyalin kitab suci pada abad-abad pertama Masehi. Abad-abad pertama Masehi, mereka menyalin kitab-kitab itu. Dan saya membacanya di museum itu, asli. Dulu itu belum ada mesin fotokopi, belum ada mesin cetak. Jadi abad pertama itu kepada yang hafal itu disalin, dia bicara lalu ada yang menyalin. Komunitas Qumran itulah yang menulis. Nah, ada kata Yahweh di dalam Alkitab Perjanjian Lama waktu itu sebanyak 2606 kata Yahweh, kata Allah, Elohim, begitu sucinya sehingga tidak boleh disebut. Sewaktu yang menghafal itu menyebutkan dan mereka menuliskannya di arang, pakai arang ya, menulisnya di arang, ada 5-10 orang yang menulis itu menyalin kitab. Mereka sedang menyalin kitab, yang menghafal itu memberitahu. Begitu sampai di Yahweh ada 2600. Kalau kita periksa di lembaga kitab Indonesia, kita lihat kitab kita periksa kata Allah itu ada 2606. Nah, ketika sampai pada kata Yahweh, dia sebutkan begitu, lalu para penyalin kitab komunitas Qumran itu mematahkan arangnya buat tulis, lalu mereka mandi bersih, balik lagi, duduk lagi, tulis lagi pakai arang yang baru. Karena suci dan kudusnya tidak boleh disebut. Begitu ditulis disebut itu harus patahkan arangnya dan mandi. Dan mereka melakukannya itu sebanyak 2606 kali. Karena suci, umat Perjanjian Lama menganggap Allah itu di atas sana, mulia di atas sana. Sementara kita, Allah beserta kita, bersama kita, di samping kita, ada yang turun dari kemuliaannya. Dosila son familiar di badan ras kita, Allah beserta kita. Tapi bagaimana merayakan Natal dengan Allah beserta kita, dengan bayi Natal yang penuh sukacita kita rayakan itu, tapi di tengah-tengah pandemi ini? Tadi kata-kata pembuka saya bahwa ini di luar pemikiran kita. Kita tidak tahu ini Natal yang pertama dan benar-benar yang terakhir. Kita mengalami, menjalani, beribadah, merayakan Natal di dalam suasana susah, suasana penyakit pandemi ini. Bagaimana kita bisa merayakan? Mari kita lihat dari sisi positif. Sisi positifnya, walaupun kita mungkin merasakan kehilangan, ada keluarga kita yang meninggal, ada sanak saudara, hadir orang kita yang meninggalkan kita, tetapi kita harus tetap merayakannya, karena kita bukan merayakan Natal, tapi kita merayakan Kristus yang datang beserta kita menjadi manusia. Itu Tuhan punya rencana. Kadang-kadang tidak kita bisa ketahui misteri itu. Tuhan punya rencana dengan pandemi ini. Ketika awal-awal pandemi beredar foto di media sosial, langit Jakarta bersih. Kenapa? Karena tidak ada yang ke kantor, jalanan lenggang, udara bersih, udara Jakarta. Kalau udara Cisalak sini memang bersih ya, tapi kalau Jakarta itu kotor.
waktu pandemi jadi bersih, biru. Tapi kotor lagi ketika sudah tidak work from home, tidak bekerja dari rumah, tapi bekerja ke kantor lagi, macet lagi Jakarta, kotor lagi. Padahal mungkin karena bumi sudah begitu rupa, tua dan ringkih, mungkin kita mesti berhenti diam sejenak, bekerja dari rumah. Mungkin seperti itu bicara. Tapi manusia masih terus mau tetap bekerja. Apa positifnya ya lagi dengan pandemi ini? Kita menjadi aware, menjadi sangat hati-hati terhadap kesehatan. Saya kadang cuci tangan tak terhitung lah, mungkin 30-40 kali dalam sehari. Dulu-dulu enggak begitu, tapi sekarang menjadi aware terhadap kesehatan. Kita perhatian terhadap kesehatan. Apalagi yang positif? Kita lihat sisi positifnya saja, jangan sisi susah dan menderitanya. Rumah kita, coba perhatikan, saya kurang tahu rumah saudara-saudara sekalian, tetapi perhatikanlah rumah kita. Rumah saya, kalau nanti Bapak Ibu ke rumah saya, yang tahu rumah saya itu mamanya Nabi, Ibu Surbakti, Ibu Elita. Rumah saya sekarang hijau, banyak tanaman. Istri saya yang tanam, karena dia nggak meeting lagi, nggak ngantor lagi. Dia di rumah saja, dia nanam pot bunga banyak sekali. Ya walaupun sehari bisa 4 kali di paket-paket kiriman itu datang. Ya, tetapi rumah saya sekarang jadi hijau, banyak pot tanaman, banyak, dan titiknya itu ada sekitar 10 titik di rumah saya, sampai ke ruangan atas tempat cuci baju itu penuh dengan pot-pot bunga. Itu yang positif. Saya bisa menulis 2 buku tahun ini, 10 bulan ini. 2 buku saya selesaikan. Tulisan saya, buku ke-32, saya sudah 32 buku menulis. Tapi pandemi ini saya menulis 2 buku. Lalu saya punya 100 lebih video khotbah. Saya sudah jadi YouTuber. Saya khotbah, lalu saya bisa posting di YouTube. Khotbah sendiri, rekam sendiri, edit sendiri gambar-gambarnya, lalu posting ke YouTube. Saya punya akun. Saya nggak bisa. Soal itu nggak tahu kita, tapi gara-gara pandemi ini saya bisa cari hal-hal positif. Pertanyaannya, mengapa ada pandemi ini? Mengapa ada pandemi ini di tengah-tengah sukacita Natal? Ini Natal yang baru pertama dalam hidup kita merayakannya di tengah-tengah pandemi ini. Masuk di depan saya udah disemprot, sampai di sini dikasih sarung tangan. Padahal saya udah pakai masker, udah pakai face shield. Mengapa bisa begitu? Rencana Allah kadang misteri, tidak mampu terjangkau oleh akal manusia. Terhadap pertanyaan itu, kadang saya tidak bisa menjawab. Mengapa ada pandemi di tengah-tengah sukacita Natal ini? Di tengah-tengah Allah beserta kita, mengapa ada pandemi ini? Kadang saya tidak bisa menjawab. Tapi memang saya jawab dengan pertanyaan, mengapa Yusuf membawa Maria yang hamil tua menempuh Nazaret sampai Bethlehem? Itu saya pernah ke sana, 156 km jaraknya, naik keledai di tengah-tengah udara dingin. Mengapa? Mengapa tidak di Nazaret saja? Misteri Allah kadang tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Sebelum sampai di Bethlehem,
Harusnya lebih dekat. Kenapa nggak lahir di Yerusalem? Ada istana Herodes di situ. Mengapa Yesus tidak lahir di istana? Dia Tuhan Allah berkuasa, bisa lahir di mana saja. Mengapa di Bethlehem? Mengapa tidak di Yerusalem, di istana Herodes? Banyak hal-hal yang tidak kita bisa jangkau dengan akal manusia. Saya jawab, tidak lahir di istana karena dingin di istana. Dingin bukan dalam pengertian suhu udara, tapi suasana kerajaan, suasana gedung mewah itu dingin, tidak ada kehidupan. Tetapi di Bethlehem, disitulah kehangatan sesungguhnya. Saya mau cerita sebelumnya bagi guru-guru KKR, nggak salah, teruskan saja kita mengajar bahwa Yesus lahir di kandang, nggak salah, nggak apa-apa. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa bukan kerendahan hina dina kelahiran Yesus itu, tetapi kehangatan, bukan kehinaan, tapi kehangatan. Lukas 2 ayat 1-20 menceritakan tentang kelahiran Yesus. Di ayat 7 dikatakan bahwa karena tempat penginapan penuh, dia tinggal di mana? Tinggal di tempat yang ada dombanya. Apakah itu kandang? Bukan. Karena bahasa aslinya dari Lukas 2 ayat 7 tentang penginapan itu kata loma. Karena penuh, tidak ada kata loma. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata loma itu dengan penginapan. Akhirnya dia kata loma. Padahal yang dimaksud bukan kandang, bukan penginapan. Tetapi kata loma artinya adalah guest chamber, ruang tamu. Jadi di rumah-rumah Yahudi kuno, Timur Tengah kuno saat itu, ruang yang paling hangat itu adalah ruang tamu yang di bawah rumah. Sana rumah panggung, lalu ada di bawahnya, katakanlah basement begitu. Itu ruang yang paling hangat ketika musim dingin. Sehingga bukan penginapan, karena Yusuf itu orang Bethlehem. Masa kecilnya lahirnya di Bethlehem. Pasti dia punya banyak sanak saudara di Bethlehem. Dia tinggal di sanak saudaranya, bukan di penginapan. Dan di abad pertama tahun 3 atau 4 atau tahun 0 ketika Yesus lahir, Bethlehem itu kota kecil. Beda dengan Yerusalem, kota besar yang kota bisnis. Bethlehem bukan kota bisnis. Jadi tidak ada penginapan di abad pertama di kota Bethlehem. Maria dan Yusuf tinggal tidur di sanak saudara Yusuf karena dia orang Bethlehem. Nah, tidurnya itu di kata loma, di guest chamber, yaitu ruang tamu bawah tanah yang paling hangat. Lalu kenapa ada domba, ada palungan? Palungan itu tempat makan ternak, ya, tempat makan domba. Karena pada saat itu musim dingin, kandang orang-orang Yahudi kuno itu letaknya 50 meter sampai 100 meter dari rumah itu. Nah, karena dingin takut mati, dimasukkanlah domba-domba itu dan tempat makannya di guest chamber itu, di kata loma itu, yaitu ruang bawah tanah yang hangat itu di musim dingin. Jadi ketika Yesus lahir ada palungan, ada tempat makan dan ada domba, tapi bukan kandang. Dia tempat paling hangat dari sebuah rumah. Jadi lahirnya Yesus ada karena kehangatan. Kalau di istana Herodes itu dingin, tidak ada kehidupan. Jadi bukan kehina-hinaan, bukan kemiskinan ya,
kelahiran Yesus itu karena kehangatan. Jadi Allah beserta kita karena hangat, karena hidupnya hangat. Nah, karena pandemi ini keluarga kita menjadi hangat. Kenapa? Karena lulagi 4L ketemu terus kan di rumah ya, karena gak kemana-mana. Jadi hangat, jadi banyak berbincang. Itulah positifnya dari pandemi ini, bahwa Allah beserta kita. Itu positifnya. Sebagai penutup, saya mau cerita sebuah ilustrasi. Alkisah ada seorang ibu sudah hamil tua, di pertengahan Desember ternyata lahir prematur. Pertengahan Desember lahir prematur anaknya. Diberi nama si kecil itu, yang mungil itu, nggak sampai 2,5 kilo, namanya Deni. Si mungil Deni yang lahir prematur ini berjuang untuk hidup, sehingga dibawa ke rumah sakit yang lebih besar di pusat kota dibandingkan rumah sakit di tempat ibunya dirawat melahirkan, berpuluh-puluh kilometer jaraknya. Tetapi si mungil Deni tidak kuat, dia kalah, dia meninggal. Si ibu merasa sedih karena ketika si Deni meninggal, jaraknya berpuluh-puluh kilo dari ibunya yang di rumah sakit, mereka tidak bisa melihat si mungil Deni lagi. Ibu ini sangat bersedih. Jadi ketika Natal dia bersedih. Dia tidak menikmati sukacita Natal karena kehilangan. Tetapi satu saat di malam Natal itu dia merenung, dia ingat pada Tuhan, pada Allah yang kehilangan anaknya. Yesus lahir tetapi kemudian mati. Si ibu ingat Allah juga merasa kehilangan. Jadi di malam Natal itu dia tidak bersedih lagi karena Allah pernah merasa kehilangan yang lebih besar, yaitu anaknya dikorbankan untuk manusia. Akhirnya si ibu ini setelah merenungkan pengorbanan Yesus, membuat dia merasakan bahwa Natal ini bermakna. Tadinya dia mengatakan Natal ini tidak bermakna bagi dirinya, tapi setelah dia merenungkan pengorbanan Yesus, membuat dia merasakan Natal ini adalah Natal yang paling bermakna yang pernah dia alami. Banyak orang mengalami Natal yang menyedihkan tahun ini. Banyak kehilangan kekasih, pekerjaan kehilangan, dan ekonomi kita, usaha kita turun jauh omsetnya. Mungkin termasuk saudara-saudara, saya juga. Natal ini menyedihkan. Tapi saya harus katakan, tabahlah. Natal tidak harus penuh dengan kegembiraan agar bermakna. Yang kita rayakan adalah Kristus, bukan hari Natal. Yang kita rayakan adalah Allah beserta kita. Yang kita rayakan adalah dari ketinggiannya dia turun bersama dengan kita, beserta dengan kita, dan ada di sini di hati kita. Beritakan kabar baik ini. Saya akan tutup renungan malam ini dengan mengatakan, beritakan kabar baik ini. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemberitaan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Raja. Dan di atas segalanya Ia disebut Immanuel, Allah beserta kita, di bawah ras kita. Amin.